adik-adik yang ganteng-ganteng, adik-adik yang cantik-cantik, senang dibilang cantik, tapi lebih cantik guru-gurunya. Senang dibilang ganteng, tapi lebih ganteng pak gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'da. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita semua, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Juga yang sama-sama saya sayangi, adik-adik yang ganteng-ganteng, adik-adik yang cantik-cantik, senang dibilang cantik, tapi lebih cantik guru-gurunya. Senang dibilang ganteng, tapi lebih ganteng pak gurunya. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang istimewa ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Berbicara tentang maulid Nabi. Apa itu maulid? Apa itu maulid? Peristiwa atau peringatan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Nah sekarang saya tanya, Ustaz tanya dulu, kenal nggak sama Nabi Muhammad? Kenalan di mana? Di pasar. Betul. Mungkin yang siapa namanya? Mungkin yang Ridho kenal Muhammad di pasar itu Muhammad tukang parkir, bukan Nabi Muhammad. Kenal Nabi Muhammad? Kenal? Kenalan di mana? Ustaz nih bikin pertanyaan menjebak. Dibilang kenal, ditanya kenalan di mana. Dibilang gak kenal, nanti disalahin. Kenal apa enggak? Aduh, itulah hebatnya Nabi Muhammad deh. Hebatnya Nabi Muhammad. Kita gak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Kita gak pernah tahu bagaimana rupa wajahnya Nabi Muhammad. Tapi kita beriman dan mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Utusan Allah. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, apa syairnya? Apa sholawatnya ketika Nabi Muhammad dilahirkan? Pasti tahu semua sholawatnya. Rohatin asyaru tashadu filayali maulidi
وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وراحت الأثيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي في الليالي المولد في الليالي المولد. Itu adalah sholawat yang menggambarkan ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Coba. Rohantil asyaru tashadu. Jangankan kita yang manusia deh. Jangankan kita yang manusia, burung-burung aja, tahu burung? Ada berapa macam burung? Banyak burung. Tapi ketika malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad, semua burung-burung berterbangan berbahagia di malam kelahiran Nabi. Jangankan kita yang manusia, burung aja yang enggak Allah kasih akal pikiran, cuma dikasih nafsu, berbahagia. Lah kita manusia harus bahagia. Bahagia di malam kelahiran Nabi. Malam kelahiran Nabi. Wa barikun nur yabdu min ma'ani Ahmadi. Dan terpancarlah ketika Nabi lahir, ketika Nabi Muhammad lahir, terpancarlah cahaya yang indah daripada Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu disebut sebagai nurun. Apa itu nurun? Cahaya. Kan tadi dibaca sholawatnya. Anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nurin anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nurihin. Nabi Muhammad itu bagaikan syamsun. Apa itu syamsun? Matahari. Nabi Muhammad itu bagaikan matahari di siang hari. Indah gak cahayanya tuh? Indah gak cahayanya tuh? Nabi Muhammad bagaikan matahari di siang hari. Wa anta badrun. Nabi Muhammad bagaikan bulan di malam hari. Anta nurun fauqa nurin. Nabi Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Sekarang kita hidup di bawah cahaya lampu. Di atas cahaya lampu ada cahaya matahari. Di atas cahaya matahari ada cahaya Nabi Muhammad. Indah gak cahayanya Nabi Muhammad? Indah. Makanya kita harus memperingati Maulid Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Islam. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Isnin. Ya, pada tanggal 12 Rabiul. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi, yang disebut sebagai tahun gajah. Kenapa disebut sebagai tahun gajah? Karena ketika Nabi Muhammad dilahirkan, ada pasukan gajah yang mau menghancurkan Ka'bah. Ada gak di dalam Al-Quran? Apa ayatnya? Alam tara kaifa fa'ala
بأصحاب الفيل ألم نجعل كيدهم وأرسل عليهم ترميهم بحجارة فجعلهم. Nah itulah alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah tidak tahu? Apakah kalian tidak melihat, kata Allah, bagaimana tentara gajah ingin menghancurkan Ka'bah? Tapi apakah bisa tentara gajah menghancurkan Ka'bah? Gak bisa. Allah utus apa? Burung apa? Burung puyuh. Burung? Allah utus burung ababil, ya, burung ababil. Untuk apa burung ababil diutus? Tarmihim bihijaratin min. Burung ababil itu membawa batu-batu dari neraka. Dibawa batu-batu dari neraka, dilemparkan kepada pasukan gajah yang sebegitu besarnya, dilemparin batu-batu dari neraka dari atas oleh burung ababil. Kabur gak? Ketakutan gak gajahnya? Ketakutan, akhirnya mundur. Jadi gak menghancurkan Ka'bah? Gak jadi. Itulah ketika peristiwa kelahiran Nabi Muhammad. Ya. Jadi dengan peristiwa Maulid Nabi Muhammad ini ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Ingat ya, ada berapa? Ada 3. Yang pertama, mencintai Nabi. Cinta gak sama Nabi? Ah, yang benar. Cinta gak sama Nabi? Cinta. Nabi aja cinta sama kita umatnya. Ketika Nabi mau meninggal, yang disebut siapa? Yang disebut bukan istri-istrinya, yang disebut bukan anak-anaknya, yang disebut bukan sahabatnya, tapi siapa yang disebut? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Nah, kita semua adalah umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad di dalam hadisnya, almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Kelak kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cinta. Ya, kalau yang perempuan mau dikumpulkan bersama Nabi, maka harus cinta sama Nabi. Kalau cintanya sama artis Korea, kalau cintanya sama Jungkook, Jimin, nanti dikumpulinnya bareng Jungkook, bareng Jimin. Loh, enak dong Ustaz. Selama ini kan saya ngelihatnya cuma dari handphone. Kalau misalnya saya cinta sama dia, nanti saya dikumpulinnya bareng Jungkook, bareng Jimin. Iya, dikumpulinnya bareng Jungkook, bareng Jimin. Tapi di mana dikumpulinnya? Di neraka. Di neraka. Karena Jungkook dan Jimin tidak punya jatah surga. Jatah surga hanya milik orang-orang yang beragama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhokan Allah hanya agama Islam. Sekarang yang laki-laki, kalau cintanya sama gamers, sama orang-orang yang sering main game, kelak nanti kalian akan mabar di neraka. Mau mabar? Mau main bareng di neraka? Maka tentukanlah sekarang
Mau cinta sama siapa? Jangan sampai mencintai orang yang salah. Kalau kalian cinta sama guru-guru kalian, kalian cinta sama orang-orang baik, kalian cinta sama orang-orang soleh, kalian cinta sama Nabi dan Rasul, kelak kalian akan dikumpulkan bersama guru-guru kalian, kalian akan dikumpulkan bersama orang-orang soleh, kalian akan dikumpulkan bersama Nabi dan Rasul di surganya Allah. Ya? Makanya jangan sampai salah orang untuk dicintai. Paham? Itu yang pertama. Yang pertama apa tadi? Mencintai Rasul. Yang kedua, ingat-ingat nanti Ustaz tanya lagi tuh. Yang kedua, meneladani Rasul. Meneladani Rasulullah. Meneladani Rasulullah. Ingat, kata Rasulullah, ya, man alimani harfan, ya, man alimani arfan fahuwa abuka fiddin. Barang siapa yang mengajarkan satu huruf, maka dia adalah orang tuamu di dalam agama. Nah, guru-guru kalian yang ada di hadapan kalian ini, yang ada di SDN 015 ini adalah orang tua kalian, ya, orang tua adik-adik semuanya. Rasulullah perintahkan kita harus meneladani Rasulullah. Rasulullah ingatkan kepada kita untuk menjadi seorang murid tidak boleh melawan sama guru, karena guru adalah bagian dari orang tua. Kalau melawan sama guru berarti melawan sama orang tua. Kalau melawan sama orang tua berarti melawan sama Allah. Mau melawan sama Allah? Maka jangan melawan sama orang tua, jangan melawan sama guru. Kalau diperintahin sama guru, jawabannya satu, siap. Jawabannya satu, apa? Siap. Nah, kelasnya bersihkan. Apa jawabannya? Nah, bersihkan halaman sekolah. Jawabannya? Nah, punguti sampah di sekitar sekolah. Jawabannya? Nah, kerjakan halaman segini. Jawabannya? Jawabannya sih? Nggak boleh. Nah, yuk buka bukunya. Ibu belajar terus, bu. Nggak boleh. Katanya mau meneladani Rasulullah. Kalau mau meneladani Rasulullah, nggak boleh melawan sama guru. Nggak boleh melawan sama guru. Harus jujur. Karena Rasulullah memiliki 4 sifat yang utama. Apa sifat utamanya Rasulullah? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. 4 sifatnya Rasulullah yang harus ditiru sama umatnya, sama kita semua. Yang pertama apa? Sidik. Apa itu sidik? Jujur atau benar. Jadi kalau pengen meneladani Rasulullah, nggak boleh bohong. Yang kedua, amanah, harus bisa dipercaya. Dikasih amanah, nah jadi ketua kelas, harus jadi ketua kelas yang bisa dipercaya. Ya. Yang ketiga, fatona, artinya cerdas, pintar. Jadi murid harus jadi murid yang cerdas. Selain cerdas, harus jadi murid yang beradab, dan berakhlak, ya. Jadi kalau misalnya cuma pinter aja, kalau jadi murid pinter aja, iblis pun ilmunya tapi punya gak iblis itu adab? Gak punya adab, makanya iblis dikeluarkan dari surga. Mau jadi teman iblis?
Maka kalau orang yang nggak punya adab, yang nggak punya akhlak, yang akhlaknya nggak baik, suka melawan guru, suka melawan orang tua, dia akan menjadi temannya setan. Paham? Paham? Maka hari inilah mulai kita kembali meneladani Rasulullah. Banyak keteladanan yang Rasulullah ajarkan. Lihat, Rasulullah makan pakai tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kanan. Sebelum makan Rasulullah baca doa apa enggak? Baca doa. Ya? Makan dan minumnya Rasulullah berdiri apa duduk? Kenapa masih berdiri? Siapa yang diikutin? Nabi mana yang diikutin kalau kita makan berdiri? Apalagi pakai tangan kiri. Apalagi sambil lari-lari. Udahlah makan pakai tangan kiri, sambil berdiri, lari-lari main kejar-kejaran. Nabi siapa yang diikutin? Karena Rasulullah mengajarkan makan baca bismillah, menggunakan tangan posisinya duduk ya. Makanya dari hari ini kita harus meneladani Rasul. Oke, baik. Alhamdulillah. Yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Lupa. Mencintai Rasulullah. Yang kedua, meneladani. Yang ketiga, perbanyak baca sholat. Yuk kita sholawatan bareng-bareng. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin. Sayang, sungguh sayang, orang ganteng tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang cantik tidak sembahyang. Bapak guru ganteng dan cantik, tapi beliau sembahyang. Makanya para murid harus sembahyang. Sholli wa sallim iman Sholli wa sallim daiman ala madah. Ya, jadi intinya kita harus meneladani Rasul, harus perbanyak sholat. Kata Nabi Muhammad untuk memperbanyak sholawat bagaimana? Kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, aulanasi yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat yang paling barisannya paling dekat dengan Nabi Muhammad. Mau gak barisannya paling dekat dengan Nabi Muhammad di hari kiamat? Mau gak posisinya paling dekat dengan Nabi Muhammad di hari kiamat?
Kata Nabi Muhammad, aula nasi yaumal kiamah, nanti pada hari kiamat yang paling dekat barisannya denganku bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling pintar goyang TikToknya, bukan orang yang paling banyak main gamenya, tapi orang yang paling dekat posisinya dengan Nabi Muhammad adalah aksaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak sholawat, yang paling banyak sholawatnya. Ustaz, nggak bisa sholawat yang panjang-panjang. Kalau nggak bisa sholawat yang panjang-panjang, pakai sholawat yang pendek-pendek. Cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Paham? Paham? Ada berapa tadi dalam memperingati Maulid Nabi? Ada yang pertama mencintai Rasul. Yang kedua meneladani. Apa contoh dari meneladani Rasulullah? Makan pakai tangan. Sebelum makan baca makan dalam posisi duduk. Ketika belajar nggak boleh melawan guru. Yang ketiga adalah perbanyak sholawat apa perbanyak lagu-lagu yang tren sekarang. Disuruh sholawat nggak bisa. Sholawatan yuk, nggak bisa Ustaz. Ya udah yuk sini sampai Ustaz kita nyanyi siko bagi dua. Apa? Disuruh sholawat nggak bisa. Disuruh nyanyi siko bagi dua, kayak cacing kepanasan, goyang-goyang sana, goyang ke sini, goyang ke sana. Ya, harus perbanyak sholawat. Alhamdulillah. Kenapa kita harus meneladani Nabi? Karena saya yakin kalau kita bisa meneladani Nabi, kalian akan dijadikan murid-murid yang sukses. Mau jadi murid-murid yang sukses? Mau jadi murid-murid yang sukses? 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, ada murid siswa dari lulusan SDN 015 Pasir Kranji ini yang menjadi bupati. Amin. Ada siswa dari jebolan lulusan SDN 015 Pasir Kranji, ada yang menggantikan seperti Ustadz Abdul Somad. Amin. Mau? Makanya belajar dengan sungguh-sungguh. Gak boleh malas-malas. Kalau kita jadi orang malas, maka selamanya kita gak akan jadi apa-apa. Iya, Ustadz Abdul Somad, kenapa bisa ceramah ke sini, ceramah ke sini, ceramah ke sini? Karena beliau belajar dulunya. Bapak Presiden Pak Jokowi Bapak Presiden Joko Widodo, kenapa bisa jadi presiden? Karena beliau dulunya juga belajar. Ya, Bapak Gubernur, kenapa bisa jadi gubernur? Karena dulunya Bapak polisi, kenapa bisa jadi polisi? Karena dulunya Saya yakin nanti banyak orang-orang sukses yang terlahir dari SDN 015 Pasir Kranji. Makanya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Semoga kalian dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Marilah sama-sama kita angkat tangan kita untuk berdoa kepada Allah. A'udzubillahi